Selamat pagi semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dan kita semua sehat selalu. Kembali lagi belajar biologi dengan materi jaringan tumbuhan. Pada pertemuan kali ini, kita diharapkan mampu memahami dasar jaringan pada tumbuhan, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Simak penjelasan video berikut ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe bagi yang belum dan nyalakan tombol lonceng notifikasi untuk mendapatkan materi-materi selanjutnya. Jaringan pada tumbuhan pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan meristem itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Sementara jaringan permanen atau jaringan dewasa dibagi menjadi empat, yaitu jaringan epidermis, parenkim, penyokong, dan penguat. Yuk kita bahas satu persatu. Jaringan meristem. Apa itu jaringan meristem? Nah, jaringan meristem itu adalah jaringan yang selalu tumbuh dan belum terdiferensiasi. Jadi suatu tumbuhan dapat tumbuh karena adanya jaringan meristem. Jaringan meristem itu ada dua. Yang pertama, jaringan meristem primer. Itu terdapat di ujung akar dan di ujung batang yang berperan dalam pertumbuhan pemanjangan. Jadi suatu tumbuhan akan tumbuh bertambah panjang atau tinggi karena adanya meristem primer yang terdapat di ujung akar dan di ujung batang. Kedua, meristem sekunder. Ini hanya terdapat di tumbuhan dikotil dan gimnospermae yang berperan dalam pelebaran atau perbesaran diameter batang. Terdapat pada kambium dan kambium gabus. Contoh, pada pohon beringin, kenapa batangnya besar? Karena dia memiliki kambium. Baik, berikutnya jenis jaringan meristem berdasarkan letak posisi dalam tubuh tumbuhan. Ternyata ada tiga. Yang pertama, meristem apikal, atau sering disebut dengan meristem ujung karena memang letaknya di ujung akar dan di ujung batang. Bisa kita lihat bersama pada gambar. Ini adalah ujung akar dan ini adalah hasil perbesarannya. Dan ujung batang atau sering disebut dengan pucuk dan ini adalah hasil perbesarannya. Yang kedua, meristem lateral. Ini terdapat pada kambium dan kambium gabus. Meristem lateral itu sendiri sering disebut dengan meristem samping. Dan kita bisa lihat pada batang tanaman ini adalah meristem lateral. Yang ketiga, meristem interkalar. Ini terdapat di antara jaringan dewasa atau di antara jaringan meristem primer dan terletak pada pangkal ruas batang. Nah, kita bisa lihat bersama pada gambar dan ini adalah merupakan meristem interkalar atau terdapat pada pangkal ruas batang atau cabang-cabangnya ya, yang ini. Jadi dari penjelasan ini sudah jelas ya, meristem apikal terdapat di ujung batang dan di ujung akar. Meristem lateral terdapat pada kambium dan kambium gabus. Sementara interkalar terdapat pada pangkal ruas batang. Berikutnya jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan permanen atau jaringan dewasa itu merupakan jaringan yang sudah terdiferensiasi. Maksudnya terdiferensiasi itu adalah sudah terbentuk fungsi yang berbeda-beda dan struktur yang berbeda-beda. Salah satu jenis jaringan permanen atau jaringan dewasa yaitu epidermis. Nah, epidermis itu berasal dari kata epi yang artinya atas atau luar. Maka jaringan epidermis itu melapisi seluruh bagian terluar tubuh tumbuhan dan berfungsi sebagai pelindung atau proteksi. Karena jaringan epidermis itu berfungsi untuk melindungi, maka susunan selnya itu rapat-rapat dan terdiri atas lapis sel. Contohnya bisa kita lihat gambar di samping. Ini adalah gambar dari jaringan epidermis. Selanjutnya, epidermis itu mengalami yang namanya modifikasi epidermis. Modifikasi itu maksudnya perkembangan yang dialami epidermis sehingga menghasilkan fungsi khusus. Contoh modifikasi epidermis ada spina atau duri pada bunga mawar. Nah, awalnya bunga mawar itu tidak langsung punya duri, namun epidermis dari batang bunga mawar itu mengalami modifikasi sehingga terbentuk spina atau duri yang berfungsi untuk melindungi diri. Contoh modifikasi epidermis yang lain yaitu ada lentisel yang berperan dalam pertukaran gas terdapat pada batang dan akar.
Kemudian ada stomata yang terdapat pada daun sebagai tempat pertukaran gas pada proses fotosintesis. Kemudian ada kutikula untuk mengurangi penguapan dalam mencegah kekeringan, terdapat pada batang dan daun. Kemudian ada juga filamen yang terdapat pada tanaman anggrek, berfungsi sebagai proteksi untuk mengurangi penguapan. Lalu ada trikoma sama untuk mengurangi penguapan, dan juga sel kipas. Sel kipas itu digunakan untuk membuka dan menutup daun pada tumbuhan yang menggulung. Nah, itulah modifikasi epidermis. Kemudian, ternyata epidermis itu tidak mengandung klorofil kecuali pada sel penjaga stomata. Sel stomata bisa kita lihat pada anatomi jaringan daun. Nah, yang ini gambarnya. Jadi, letak sel penjaga itu ada di antara stomata. Yang ini ya. Oke, kemudian jaringan epidermis bisa kita lihat pada anatomi akar, batang, dan daun. Yang kedua, jaringan parenkim atau jaringan dasar. Ini tersusun oleh sel-sel yang hidup. Jaringan dasar itu hampir menyusun semua organ tubuh tumbuhan, termasuk akar, batang, daun, dan buah. Dia masih bisa membelah walaupun sudah dewasa. Kemudian dia memiliki ruang antar sel sehingga letaknya tidak begitu rapat. Pada dinding sel yang telah menebal terdapat celah plasmodesmata. Kemudian sebagian memiliki klorofil. Contoh jaringan parenkim terdapat pada Oryza sativa atau tanaman padi yang berperan untuk menyimpan cadangan makanan berupa amilum. Dan yang kedua ada tanaman bunga lili atau dinamakan dengan Petiola gentredesia. Nah, ini memiliki ruang antar sel sehingga dia berperan dalam pertukaran gas. Nah, di sini kita bisa melihat gambar Oryza sativa dan Petiola gentredesia atau bunga lili. Selanjutnya, jaringan parenkim yang memiliki klorofil dinamakan dengan klorenkim. Jadi, klorenkim ini bisa kita jumpai pada mesofil daun. Nah, ini merupakan gambar dari anatomi daun. Jadi, mesofil daun itu terdiri dari parenkim palisade dan parenkim spons. Jadi, antara parenkim palisade dengan parenkim spons sama-sama memiliki klorofil. Itulah dinamakan dengan mesofil daun. Yang ketiga, jaringan penyokong. Jaringan penyokong itu berfungsi untuk menguatkan tubuh tumbuhan. Terdiri dari dua bagian. Yang pertama, kolenkim. Kolenkim itu tersusun atas sel-sel yang hidup dan menyokong tumbuhan yang muda dan mengalami penebalan pada bagian sudut dinding selnya serta mengandung kloroplas. Yang kedua, sklerenkim. Ini tersusun atas sel-sel mati dan menyokong tumbuhan yang udah tua, mengalami penebalan di seluruh dinding selnya, serta memiliki lignin atau zat kayu. Kemudian sklerenkim itu terdiri dari serat, contohnya serat kelapa dan sklerate atau sel batu. Sklerate atau sel batu itu bisa kita jumpai pada buah pir. Jadi makanya ketika kita makan buah pir kayak ada kresek-kresek itu, nah itu namanya sel batu. Kita bisa lihat gambar pada jaringan kolenkim serta jaringan sklerenkim. Nah, di mana pada gambar kolenkim itu dinding selnya hanya mengalami penebalan di bagian sudut, sedangkan gambar sklerenkim itu mengalami penebalan pada seluruh permukaan dinding sel serta lebih merata. Yang keempat, jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut itu terdiri dari dua, yaitu xilem dan floem. Nah, semenjak kita SD, mungkin kita sudah sering dengar xilem dan floem, di mana xilem itu berperan untuk mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah menuju ke daun. Kenapa air diangkut menuju ke daun? Karena di daun nanti ada proses fotosintesis. Maka floem di sana berperan untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Xilem itu terdiri atas trakea, pembuluh xilem, parenkim kayu, dan sklerenkim kayu. Sedangkan floem itu tersusun atas sel tapis, pembuluh tapis, sel pengiring, sel parenkim kayu, dan sel sklerenkim kayu. Oke, selanjutnya ternyata antara xilem dan floem itu akan membentuk ikatan pembuluh seperti tipe amfikribal, amfifisal, kolateral terbuka, kolateral tertutup, bikolateral, dan radial. Nah,
Amfikribal itu nanti tipe di mana xilem ada di pusat lingkaran serta floem mengelilinginya. Sedangkan amfifisal itu floem berada di tengah pusat lingkaran serta xilem mengelilinginya. Kemudian kolateral terbuka itu xilem dan floem berikatan, di tengah-tengahnya ada kambium. Sedangkan kolateral tertutup, floem dan xilem berikatan tanpa adanya kambium. Lalu bikolateral itu floem mengapit xilem di tengah-tengah. Kemudian ada tipe radial, itu floem dan xilem terletak selang-seling dan membentuk lingkaran. Tipe kolateral terbuka dijumpai pada batang dikotil, tipe kolateral tertutup pada monokotil, sedangkan radial pada akar tanaman. Berkaitan dengan proses pengangkutan, ternyata air sebelum masuk ke pembuluh xilem harus melalui pengangkutan ekstravasikuler. Nah, pengangkutan ekstravasikuler itu pengangkutan di luar berkas pembuluh. Air masuk melalui epidermis akar, kemudian bergerak di antara sel-sel korteks dan endodermis untuk memasuki silinder pusat. Pengangkutan ekstravasikuler terdiri dari dua. Yang pertama simplas, itu air mengalir melalui celah noktah di dinding sel sehingga membentuk aliran plasmodesmata. Yang kedua apoplas, itu air mengalir melalui ruang antar sel. Nah, sekarang kita perhatikan gambar apoplas dan gambar simplas. Nah, di sini ada plasmodesmata dan gambar warna orange serta warna biru. Gambar warna orange itu merupakan jalur apoplas, air masuk melalui dinding sel, sedangkan warna biru itu jalur simplas, yaitu air masuk melalui sitoplasma. Gambar yang lain bisa kita lihat di sini diganti warnanya menjadi warna merah dan warna biru. Di mana warna merah yang ada di sini merupakan gambar dari apoplas, di mana di sini air masuk melalui dinding sel, sedangkan warna biru itu merupakan gambar simplas, air masuk melalui sitoplasma. Nah, ini gambar perbesaran antara warna merah dan warna biru. Warna merah ini tepatnya ada di dinding sel, sedangkan warna biru lebih tepatnya ada di sitoplasma.